Teman-teman semua, kali ini saya akan berbagi informasi mengenai ringkasan petunjuk teknis uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru UKP PPG tahun 2024 khusus untuk uji kinerja atau UKIN, dan informasi ini menurut saya sangat penting. Untuk itu, mari sama-sama saling dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, comment, and share video berikut ini. Nah, teman-teman semua, sekali lagi ini adalah informasi secara ringkas yang perlu saya sampaikan dan mudah-mudahan menjadi catatan buat teman-teman semua. Yang pertama, bahwa uji kinerja atau UKIN itu melalui penilaian perangkat pembelajaran. Itu adalah selama 2 JP ya, kecuali untuk PAUD dan BK dapat menyesuaikan. Dan melalui penilaian video praktek pembelajaran ya. Nah, penilaian perangkat pembelajaran itu adalah penilaian terhadap perangkat pembelajaran yang dibuat untuk mendukung proses dan praktek pembelajaran melalui modul ajal atau RPL itu bagi BK ya. Kemudian ada lembar kerja peserta didik, media, bahan ajar ataupun instrumen penilaian. Jadi sekali lagi menyesuaikan dengan perangkat pembelajaran baik untuk peserta non BK atau peserta BK. Yang kedua itu adalah penilaian video praktek pembelajaran. Jadi penilaian video praktek pembelajaran itu adalah penilaian terhadap penerapan perangkat pembelajaran di dalam kelas. Yang nanti teman-teman sampaikan itu adalah melalui video praktek pembelajaran. Sekali lagi melalui video praktek pembelajaran. Kemarin ada teman-teman yang bertanya, Pak, dosen pengujinya bagaimana? Hadir nggak? Atau ikut nggak dalam video praktek pembelajaran? Jadi tidak ada. Jadi teman-teman cukup membuat video praktek pembelajaran. Nah, berikutnya saya akan berbagi mengenai penilaian perangkat pembelajaran dulu, terutama untuk peserta non-BK. Jadi peserta non-BK itu ya PGSD, kemudian pendidikan IPA, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Ya, jadi kategori penilaian perangkatnya adalah peserta non-BK dan peserta BK. Jadi yang pertama saya jelaskan adalah bagi peserta non-BK. Jadi yang pertama bahwa perangkat pembelajaran itu dibuat secara khusus untuk ujian kinerja. Oke. Yang kedua, bukan kopian dari milik orang lain. Karena nanti di sistemnya UKPPG atau UKIN itu sudah ada bank perangkat pembelajarannya. Jadi teman-teman buat sendiri ya. Jangan kopi milik orang lain, nanti akan ketahuan teman-teman semua. Yang ketiga, itulah perangkat pembelajaran dibuat sesuai dengan kurikulum yang berlaku, yaitu kurikulum Merdeka ya. Teman-teman sesuaikan dengan fase dan tahapnya. Kemudian perangkat pembelajaran yang dibuat itu dalam 2 JP. Sekali lagi ya, 2 JP. Jadi kalau teman-teman di lapangan ada 3 JP, ya perangkat pembelajaran dibuat dalam 2 JP. Sehingga nanti ketika dibuat video praktek pembelajarannya, ya video fullnya ya 2 JP. Ya, sekali lagi itu mohon diperhatikan ya. Kemudian nanti perangkat pembelajaran yang dibuat itu dijadikan satu file ya. Jadi satu file dari awal sampai akhir, baik ada modul ajarnya, ya, berikutnya ada lembar kerjanya, bahan ajarnya, termasuk adalah instrumen penilaian atau evaluasi pembelajarannya. Jadi jadikan satu file. Teman-teman simpan dengan nama perangkat pembelajaran underscore nama mahasiswa underscore name. Ya, seperti itu ya. Jadi satu file PDF. Ya. Sekali lagi nanti teman-teman ketika simpan ke Drive, jangan lupa buka akses. Ya, buka akses. Jadi kemarin tuh pengalaman banyak teman-teman ketika di klik link perangkat pembelajarannya itu perlu akses. Nah, ketika perlu akses berarti penguji tidak bisa menilai. Sehingga teman-teman admin kadang-kadang harus menghubungi teman-teman semua. Tetapi karena peserta UKP PPG tahun ini sangat banyak, jadi kemungkinan besar teman-teman ya tidak akan dihubungi oleh
admin masing-masing LPTK. Jadi kalau yang tidak bisa dibuka ya tidak bisa dilakukan penilaian. Jadi sekali lagi sangat penting adalah buka akses simpan Google Drive-nya. Oke, sudah. Sekarang kita lanjut ke penilaian perangkat pembelajaran untuk peserta dari Prodi BK. Yang pertama teman-teman harus menyusun satu RPL itu untuk konseling individu. Jadi RPL itu adalah rencana pelaksanaan layanan ya. Dan satu RPL bimbingan klasikal. Itu masing-masing berdurasi 1 JP. Oke, sudah. Kemudian RPL dilengkapi dengan hasil asesmen dan pengumpulan data lainnya yang diperlukan, termasuk juga medianya jika ada. RPL tidak boleh sama dengan saat PPL. Ya, tidak mungkin teman-teman sama ya, karena teman-teman kan tidak ada PPL untuk PPG dalam jabatan tahun ini ya. Tetapi kalau PPG tahun-tahun sebelumnya ada istilah PPL ya. Nah, teman-teman ya, untuk penilaian perangkat pembelajarannya ya menurut saya teman-teman jadikan satu file ya. Ya, satu file yang pertama untuk apa namanya RPL individunya ya RPL KI itu nanti dengan RPL KI garis skor nama mahasiswa dan NIM, dan yang kedua itu adalah RPL klasikal, kemudian RPL KAL istilahnya, kemudian underscore nama mahasiswa dan NIM. Jadi teman-teman ada dua file yang harus teman-teman kirim ya, jadi RPL konseling individu dan RPL konseling klasikalnya. Oke. Nah, nanti untuk cara merekam praktek pembelajarannya ya, nanti di video saya yang sebelumnya sudah ada, itu silakan nanti teman-teman coba simak, mudah-mudahan itu membantu nanti teman-teman untuk membuat praktek pembelajarannya. Baik, sekarang baru kita lanjut ke bagaimana penilaian video pembelajaran ya. Jadi video praktek pembelajaran ini yang pertama bagi peserta non-BK. Yang pertama bahwa video yang dibuat itu adalah video penerapan perangkat pembelajaran yang dibuat untuk UKIN. Jadi bukan video yang lain ya. Jadi videonya adalah praktek dari RPP atau modul ajar yang telah teman-teman buat. Yang kedua itu direkam dalam durasi 2 JP. Nanti yang teman-teman paut silakan menyesuaikan. Formatnya adalah MP4 ya. Jadi durasinya adalah 2 JP. Jadi gambarnya fokus, suaranya jelas, videonya stabil. Untuk seperti itu nanti di channel ini saya sudah berbagi bagaimana membuat video praktek PPL. Di sana sudah sangat lengkap bagaimana caranya supaya gambarnya fokus, jelas, dan videonya stabil. Yang keempat itu adalah menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran. Kemudian tidak boleh menampilkan aksesoris. Ini sekali lagi ya, tidak boleh menampilkan aksesoris ya, baik profil sekolah, profil siswa, ataupun ada latar belakang musik. Ya, jadi sudah sangat jelas ya. Berikutnya adalah video yang dikirim, itu yang pertama adalah rekaman utuh 2 JP tanpa editing. Yang teman-teman harus simpan dengan nama video utuh underscore nama mahasiswa NIM. Yang kedua itulah video editan, durasinya 20 sampai 30 menit dengan memilih bagian yang penting sesuai dengan indikator-indikator penilaiannya ya, termasuk tahapan pembelajarannya. Yang teman-teman harus simpan dengan nama video edit underscore nama mahasiswa dan NIM. Jadi sekali lagi, teman-teman mengirimkan 2 video. Tetapi yang akan dinilai adalah video editannya. Ya. Jadi yang akan dinilai adalah video editannya. Ketika nanti ada indikator yang tidak tampil di video editan, ya atau kurang jelas, maka nanti penguji akan melihat rekaman video utuhnya. Nah, gitu ya. Kemudian nanti teman-teman simpan ke Drive dan copy linknya, masukkan ke webnya atau laman ujian kinerja atau UKIN. Sekali lagi, jangan lupa buka akses Google Drive-nya.
Jangan sampai teman-teman sudah buat videonya sangat bagus, tapi ketika dibuka oleh penguji, ternyata apa perlu akses gitu, sehingga ya tidak bisa dinilai video teman-teman. Berikutnya adalah video praktek pembelajaran dari peserta BK. Yang pertama itu adalah video praktek layanan bimbingan klasikalnya ya. Ya, yang pertama sekali lagi dibuat berdasarkan RPL yang teman-teman telah buat sebelumnya. Direkam saat memberikan layanan klasikal. Itu durasinya 1 JP. Formatnya MP4, gambar fokus, suara jelas, video stabil biasa ya. Menampilkan seluruh aktivitas layanan klasikal. Tidak boleh menampilkan aksesoris, baik profil siswa, profil sekolah, ataupun latar belakang musik. Video yang dikumpulkan itu adalah video utuh berdurasi 1 JP dengan nama video utuh, nama mahasiswa, dan name. Ya. Berikutnya adalah video rekaman editan 20-30 menit dengan memilih bagian penting dari RPL ya. Jadi silakan bagian-bagian penting dari RPL-nya tunjukkan di video editan dan yang akan dinilai adalah video editannya. Nah, berikutnya adalah bagaimana membuat video praktek layanan bimbingan individu ya. Jadi sekali lagi di sini teman-teman peserta BK itu melakukan praktek layanan konseling individu dengan seorang peserta didik sebagai konseli. Kemudian direkam saat memberikan layanan individu. Jadi durasinya 30 menit sesuai dengan kode etik BK. Jadi jangan sampai wajah, identitas konseli itu terlihat, tetapi teman-teman harus samarkan begitu ya dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi saya yakin teman-teman dari Prodi BK sudah tahu ya kode etik BK itu sendiri seperti apa. Layanan yang lengkap dari awal, inti penutup, tidak perlu ada latar belakang musik, format MP4 ya. Berikutnya gambar fokus, suara jelas, video stabil itu biasa, menampilkan seluruh layanan aktivitas. Teman-teman nanti video utuhnya disimpan atau dalam 30 menit, disimpan dalam bentuk atau nama video KI, nama mahasiswa, name. Ya, jadi ini yang teman-teman harus kirimkan. Jadi sekali lagi simpan ke drive, drive-nya di open access, berikutnya itu yang disematkan di laman UKIN. Nah, teman-teman semua, apa yang dapat diambil dari penjelasan tadi? Ya, yang pertama, menurut saya teman-teman harus menyiapkan dari sekarang ya perangkat UKIN-nya dengan baik. Yang kedua, perangkat yang dibuat sesuaikan dengan indikator penilaian perangkatnya. Jangan sampai ada indikator tetapi di perangkatnya teman-teman tidak terlihat. Nanti di video berikutnya saya akan berbagi ya apa saja indikator penilaiannya. Buat video praktek pembelajarannya dengan sangat baik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Kemudian edit dan sesuaikan dengan indikator penilaian video praktek pembelajarannya. Jangan sampai ada indikator penilaian praktek atau video praktek pembelajaran tidak nampak di video praktek pembelajaran yang teman-teman buat. Nanti di next video saya akan berbagi mengenai indikator penilaian videonya seperti apa. Sekarang teman-teman buat dulu perangkat pembelajarannya dan coba buat videonya. Nanti kita sama-sama cek sesuai dengan indikator penilaiannya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terus ikuti channel ini dan saya yakin teman-teman akan lulus UKPPG tahun 2024 ini. Terima kasih.